Investasi tuh kayak kita naik mobil. Ya kan, masa kita naik mobil jalan ke depan mulu ya. Terus kayak yang Iya. suka ada di meme gitu, katanya kalau ibu-ibu naik motor terserah dia deh. Mbak, ini Hmm. ada pertanyaan bagus lagi, satu lagi nih dari Dahlia Irawati. Mbak, wise tidak ya aku beli reksadana saham dan ku biarin aja entah sampai kapan karena memang nggak butuh atau belum butuh. Yang jelas untuk simpan uang aja dan tidak ada target jangka dekat. Nah, gimana Mbak? Oke. Maaf nih ya, kalau aku mesti bilang kalau itu kurang wise gitu, alias kurang Ah, bijak. oke. Karena prinsip berinvestasi itu, satu adalah merencanakannya, Mhm. kedua adalah diversifikasi, yang ketiga adalah evaluasi dan monitor. Investasi itu Hmm, kayak kita naik mobil. Ya kan, masa kita naik mobil jalan ke depan mulu ya. Terus kayak yang iya. suka ada di meme gitu, katanya kalau ibu-ibu naik motor terserah dia deh. Pokoknya dia tinggal belok kiri, belok kanan. Bukannya kanan belok ke kiri kan gak kayak begitu. Ya itu bisa Iya, iya. menimbulkan chaos di belakang. Betul. Jadi berinvestasi juga sama. Kita perlu sesekali lihat ke belakang dengan bantuan kaca spion. Kita lihat Mhm. speedometer kita seperti apa perlu isi bensin dan lain-lain. Jadi perlu Mhm. evaluasi. Meskipun misalnya aku belum butuh uangnya sekarang, tetap harus evaluasi. Tapi evaluasinya seberapa sering gitu kan. Nah, sekarang karena bantuan aplikasi, sebetulnya sebulan sekali aja cukup. Jadi kalau aku bilang, taruh di kalender kita, kan semua pada pakai smartphone nih, nonton kita aja Betul. sekarang pakai smartphone pasti. Smartphone. Mhm. Di kalender kita, coba kalian set, oke? Misalnya gajian tanggal 25. Gajian tanggal 25, tanggal 26 atau 27, you set itu untuk auto debit investasi supaya tidak lupa. Oke? Oke. Every tanggal 1, kita lihat kita sudah sampai mana progres investasi kita. Kalau negatif juga jangan panik, karena kalau kita nggak jual, kita nggak rugi. Tapi juga kalau Hmm. positif, jangan screenshot pamer-pamer ya di sosial media gitu. Karena itu cuma semu sesaat itu aja. Kecuali Lagi kalian happening jual, sekarang. kalian enggak. Kecuali kalian jual, kalian sebenarnya belum dapat untung. Jadi tetap Oke. evaluasi itu penting banget. Dan tadi dia mention tentang target. Tidak bisa. Mhm. Harus punya target. Ibarat kita mau Hmm. jalan, emang kita kalau nyetir mobil terus udahlah nyetir aja kemana, nanti udah mentoknya di mana, kan nggak begitu. Kita harus punya target tujuannya sampai di mana gitu. Oke, jadi ya bukan semata-mata kita taruh duit itu sudah lupa gitu ya Mbak ya. Tetap kita harus evaluasi, kita Yes. harus ada target gitu. Karena kalau nggak kayak gitu ya kita istilahnya memang belum ada habit untuk investasi, tapi itu habit buang duit ibarat kali ya. Oke, selanjutnya nih dari Blue Amethyst. Maaf Mbak, aku masih newbie. Kapan saat yang pas untuk membeli dan kapan saat harga turun atau harga lagi naik? Kalau beli ya pastinya kalau turun itu bagus karena kan berarti kita punya potensi untuk mendapatkan peluang kenaikan di masa mendatang. Tapi kalian juga Iya. mesti lihat dong, ini turunnya karena Mm-mm. apa? Kalau turunnya karena Mm-mm. barang jelek ya jangan dibeli. Tapi kalau turunnya memang Hmm. karena apa namanya kondisi pasarnya juga lagi menurun, ya berarti kita kan mesti lihat dong isi reksadananya seperti apa. Nah, Mm-mm. caranya kalau untuk newbie ya seperti tadi kita sering mention, smart investor membelinya itu Mm. nggak langsung borongan, tetapi dollar cost averaging tadi tuh pelan-pelan belinya supaya ya udah kita kan nggak tahu nih kita beli lagi mahal apa murah. Tapi Mhm. prinsipnya malahan kalau mau top up itu pas lagi turun sebetulnya, bukan malah pas Hmm. lagi semua orang pada bilang, "Wih, cuan nih 20%, 30%." Malah kalian top up terlalu banyak itu malah bahaya sebenarnya. Itu tetap harus Oke. dibagi tuh dollar cost averagingnya. Oke, ya itu ya tadi sudah terjawab ya Blue Amethyst. Selanjutnya dari Kiki Pratama, Mbak, berapa jumlah diversifikasi produk yang ideal per jenis reksadana? Nah, ini yang menarik nih sebenarnya. Mhm. Reksadana itu sendiri itu sudah sangat terdiversifikasi. Kalau Mhm. teman-teman mau bedah ya, di dalam reksadana itu kan pasti minimal, misalnya reksadana saham, minimal pasti dibeliin 10 saham itu udah minimal. Jadi Hmm. kalau aku ya, aku Mhm. malahan nggak mau pusing. Aku udah sebagai ibu-ibu nih perempuan, urusan Mhm. aku banyak.
Kalau aku beli reksadana, aku nggak mau pusing. Aku beli reksadana hanya untuk satu tujuan keuangan. Jadi misal tujuan keuangan aku adalah dana pendidikan anak. Ya udah aku pakai satu reksadana, that's it. Terus misalnya nanti ada tujuannya yang lain lagi, aku pakai satu reksadana, that's it. Karena di dalam reksadana itu juga sudah terdiversifikasi. Nah, kalau kalian mau membuat kombinasi, misalnya kombinasi itu, let's say, reksadana pasar uang dikombinasikan reksadana saham, nah silakan kayak gitu. Tapi reksadana sahamnya mah satu aja daripada pusing. Gitu. Oke, sip. Nah Mbak, kalau reksadana indeks campuran atau reksadana saham, menurut Mbak Prita sendiri nih, mana yang paling direkomendasikan untuk investasi THR dan gajian di bulan ini? Karena kan sekarang tepat banget nih semuanya lagi berbarengan semua gitu. Baiknya gimana Mbak? Nah, sebenarnya kan teman-teman mesti ngerti dulu konsepnya. Kalau reksadana campuran sama reksadana saham itu konsepnya tuh active investing. Jadi si fund manager itu tuh mesti aktif melihat kondisi pasar, dia trading dan lain-lain. Sedangkan kalau reksadana indeks itu konsepnya adalah passive investing. Jadi reksadana indeks itu akan mereplikasi apapun yang terjadi di indeks acuannya. Jadi kalau acuannya adalah LQ45, ya berarti LQ45 geraknya kayak apa, dia akan replikasi. Kalau acuannya adalah misalnya Jakarta Islamic Index, maka bergeraknya seperti apa, dia akan replikasi. Nah, untuk smart investor yang memang misalnya lebih prefer untuk gaya investasi pasif, ya silakan belinya reksadana indeks. Untuk smart investor yang misalnya punya kelebihan dana, kemudian mau untuk jangka panjang, tentu pilihannya adalah reksadana saham. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang kita balik lagi ke smart investor, baiknya gimana ya gitu loh. Nah, oke, Mbak, ini kan kalau nggak salah ada surat utang negara yang juga akan mengeluarkan seri baru ya Mbak ya di bulan ini, di bulan Juni besok. Nah, sebelum teman-teman nantinya beli surat utang, sekarang masukin dulu ke reksadana gitu. Nah, kira-kira ini kan ada case THR dan gajian berdekatan gitu kan. Nah, pastinya kita juga punya cicilan CC atau cicilan rumah dan lainnya gitu kan. Tapi dari uang THR dan gaji itu kita lebih baik ngambil dari pos yang mana gitu loh. Apakah dari pos THR, apakah dari pos dari gaji gitu. Untuk bayar? Untuk investasi. Untuk investasi. Oh, untuk investasi. Sebenarnya bisa dari dua-duanya. Karena kan kalau misalnya kita dapat gaji, ya harusnya sih kita tetap invest, ya harusnya. Kalau kita dapat THR, kalau misalnya kita juga ada ada sisanya, ya pasti kita juga bisa invest dari situ. Jadi basically sebenarnya berbagai sumber penghasilan itu bisa membantu kita untuk berinvestasi. Pastinya kalau misalnya kita mau beli surat utang negara atau surat berharga negara retail yang baru akan terbitnya bulan Juni, itu kan pada saat bulan Juni nggak bisa dicicil belinya kan. Jadi sekarang udah bisa dikumpulin uangnya. Nah, kumpulinnya itu di reksadana pasar uang. Kenapa? Karena reksadana pasar uang adalah reksadana yang paling sesuai kalau jangkanya jangka pendek. Jadi misalnya nih, dari uang yang ada sekarang dibeliin reksadana pasar uang. Nanti bulan Mei misalnya dapat gajian lagi, dibeliin lagi reksadana pasar uang. Lalu pada saat nanti pemerintah menerbitkan SBN retail itu, teman-teman tinggal cairin reksadana pasar uangnya, dibelikan deh surat berharga negara retail. Oke. Jadi kalau misalkan kita untuk misalnya menabung untuk beli surat negara itu, kalau kita main ke saham malah kurang tepat ya Mbak ya? Iya, jadi itu adalah untuk mereka yang benar-benar ya, ibaratnya kalau nyetir tuh kayaknya tuh dia tuh bisa nyetir dengan mata tertutup gitu loh. Jadi dia benar-benar ngambil resiko berlebih-lebihan. Mungkin ya orang nyetir dengan mata tertutup akhirnya nyampe, ya mungkin aja, tetapi itu faktor luck-nya luar biasa besar. Oke. Nah, kalau misalkan ditanya nih Mbak, seberapa penting sih diversifikasi alokasi dana itu Mbak? Oke, diversifikasi alokasi dana ya pastinya penting karena kita understand bahwa yang namanya aset keuangan itu dia pasti ada korelasi ya. Bahasa kerennya tuh beta namanya. Beta itu adalah korelasi. Jadi kalau misalnya aset ini dengan yang lain korelasi positif, jadi yang satu naik, yang satu juga naik, yang satu turun, satu juga turun. Nah, kita mau cari yang betanya negatif. Beta negatif itu, kalau yang satu naik, yang satunya bisa mungkin dia stabil, atau malah yang satunya turun, dia akan tetap stabil. Jadi harapannya secara keseluruhan aset kita tuh tidak akan terlalu jatuh.
Oke. Nah, jadi Mbak ini ada menarik lagi nih bahwa eh, misal THR-nya itu kita dicicil oleh Mm-mm, perusahaan, jadi nggak langsung sekali brek gitu. mm-mm. Nah, terus gaji juga mungkin karena efek pandemi ada yang dipotong Mm-mm. setengah gitu. Oke. Nah, Mm-mm. eh, perlukah kita masih istilahnya gini, apakah persentase investasinya itu kita kurangi juga Mm-mm. atau dari pos lain nih yang kita kurangin? Gitu. Ya, kalau memang memungkinkan pos lain yang dikurangin ya, ya itu lebih baik dong ya. Hmm. Apa penyesuaian itu. Tapi kalau misalnya memang itu sudah tidak mungkin, ya sudah berarti istilahnya tuh semua porsinya juga akan berkurang. Karena yang tidak bisa Mhm. berkurang kan pastinya zakat fitrah. Itu kan mau Betul. berapapun THR kita ya emang segitulah yang mesti dikeluarin Mhm. gitu kan. Mhm. Jadi Mhm. artinya bisa kita sesuaikan tuh yang lain-lain. Seperti contoh, Mhm. misalnya ya mudik tadi itu. Kan tadi juga Mhm. beberapa bilang, mudik kan cuma dilarang pas lebaran mbak gitu, tapi nanti after Mhm. lebaran juga bisa mudik, ya silahkan aja. Tapi kan berarti Mhm. sekarang bisa diinvestasikan dulu dong gitu loh. Nanti pada saat misalnya teman-teman emang mau berencana baru kembali ke kampung halaman dengan waktu yang Mhm. berbeda-beda, ya silahkan diatur. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Rudi Suharyanto. Mbak Mm-mm. Prita mau tanya, kalau di reksadana itu ada indeksnya kah? Seperti saham yang ada di IHSG. Terima kasih. Kalau misalnya yang resmi yang dikeluarin oleh Bursa Efek Indonesia sih saya nggak pernah lihat ya. Tapi kayaknya kalau saya lihat di Bareksa, kayak Bareksa juga kadang-kadang suka bikin deh indeks Mhm. apa sih Mhm. namanya reksadana dan lain-lain. Jadi silakan aja dilihat di aplikasi gitu. Oke, sip. Selanjutnya dari Henny Henches. Mm-mm. Mbak, kalau ingin dapat profit setiap bulan, sebaiknya ambil tipe apa ya? Reksadana maksudnya. Iya. Oke. Artinya teman kita ini, smart investor ini bilang bahwa modalnya dia nggak akan bertambah karena setiap ada naik dia akan tarik. Kan logikanya kayak gitu. Ya. Mhm. Jadi Mhm. misalnya masukinnya itu misal modalnya 10 juta, ya forever nanti akan jadi 10 juta. Pada saat dia naik Hmm. dari 11, maksudnya dia mau ambil nih, dia mau ambil nih Mhm. terus-terusan dia Mhm. ambil. Berarti modalnya Mhm. ini. Nah, kalau mau meyakinkan diri bahwa tiap bulan itu ada kenaikan, yaitu reksadana pasar uang. Tapi aku kasih tahu Hmm. kenaikannya berapa ya. Hmm. Kenaikan setahun aja reksadana pasar uang itu hanya sekitar 5 hingga 6%. Jadi coba aja Oh. belah 12, jadi berapa? Ya kan? 6 dibagi 12 berapa? 0,5%. Unless Iya. you have modal yang luar biasa besar. So do not treat reksadana itu sebagai bisnis. Itu Nah, adalah ini. apa namanya? Itu adalah pemikir. Aku nggak tahu ya. Aku minta maaf Mhm. kalau misalnya di akun lain atau bagaimana ada yang memang mempropagandakan seperti itu. Tetapi that's Hmm. not how the correct way of investing in mutual fund. Itu sebenarnya Hmm. bukan pemikiran yang pas kalau kita berbicara berinvestasi di reksadana. Investasi di Hmm. reksadana adalah investasi, artinya bukan berbicara trading. Kalau emang teman-teman mau trading, ya teman-teman beli saham aja langsung. Tapi kalau Hmm. reksadana itu berbeda. Reksadana itu adalah untuk kita mencapai tujuan keuangan kita. Jadi konsepnya itu bukan keluar masuk kayak begitu. Makanya kita yang mesti decide nih kendaraan mana yang cocok buat kita. Kalau buat Rita misalnya mau mencapai ketujuan, reksadana itu salah satu kendaraan yang pas banget karena kita tinggal numpang, udah ada drivernya yang emang jago gitu. Kita tinggal ikutin nih. Kita mau ikut yang uh, kecepatannya berapa. Mau naik bus yang memang agak lambat tapi sampai, atau Mhm. misalnya mau naik mobil yang mungkin lebih sedikit penumpangnya tetapi mungkin resikonya juga ada, atau bahkan mau naik mobil yang bisa digas sampai dengan 200 km per jam. Silakan aja. Kira-kira Hmm. kayak gitu. Ya, ini menarik banget bahwa ya kita jangan menteri reksadana ini sebagai bisnis gitu kan, karena memang Mm-mm. memang ini kita beda tujuan dan ini konsepnya Mm-mm. harus disamaratakan ya Mbak ya, karena masih banyak nih yang berapa kali investasi menanya apa ya yang bagus cuan setiap bulan atau apa ya, jadi memang memang itu bukan jawabannya, karena kalau misalnya kita mengharapkan profit di reksadana itu memang memang nggak pas pemikirannya. Oke, Mbak Prita satu lagi nih. Ada Kak Prita, kalau misal Mm-mm. reksadana jadi tempat mengganti tabungan, apakah efektif? Tabungan bulanan yang sering kita top up, itu gimana Kak? Oke,
Itu sebenarnya dia lagi berbicara, kayaknya kalau aku taruh di tabungan nih, aku takut keambil. Itu aku ngerti tuh bahasanya, arahnya ke situ. Jadi dia bilang, pegang ATM nanti bawaannya pengen ngambil. Terus ditaruh di tabungan, udah gitu nanti kepake online shopping. Jadi aku mendingan pakai reksadana aja. Bagus. Kalau memang mau menggantikan itu, pakainya reksadana pasar uang. Oke. Reksadana pasar uang tuh ya untuk Feby ya. Jadi, tapi kalau misalkan kita main di saham itu kurang ideal ya Mbak ya? Kalau kepada nenek tabungan ya beda lah, beda banget. Oke. Sip, pertanyaan selanjutnya. Ada lagi kah? Sebentar. Oke. Nah, ini sebentar. Ini banyak banget nih Mbak di pertanyaan yang masuk ke Investrip karena memang ini pas banget lagi menunggu jam buka puasa. Orang-orang mungkin lagi pada di jalan, lagi macet-macetan, atau mungkin lagi beli-beli takjil juga nih sambil dengerin Investrip kita. Tiba-tiba tadinya mau beli jajanan, jadi nggak jadi deh saya tabungin aja. Nih, lagi Mbak Prita, kalau mau mulai reksadana saham untuk pendidikan anak 17 tahun lagi, apa bisa dimulai dari sekarang? Mengingat saham kurang baik ya Mbak. Correct me if I'm wrong. Kenapa saham kurang baik? Saham is one of the way untuk mencapai tujuan keuangan dalam jangka panjang. So, reksadana saham itu sangat cocok kalau kita adalah newbie, nggak mau repot gitu ya. Aku akuin bahwa potensi return dari reksadana saham itu bisa memang lebih rendah dibanding kalau langsung saham secara langsung. Terus milih sahamnya pas yang kebetulan emang cuan banget gitu. Itu aku akuin. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya itu kan jatuhnya jadi kayak gambling gitu loh. Betul. Jadi apa namanya, kalau untuk dana pendidikan anak jangan gambling ya. Tetapi kita ikhtiar aja semaksimal mungkin kita boleh pakai reksadana saham. Tapi ingat tadi itu konsepnya tetap harus evaluasi. Jadi bukannya berarti anaknya masih 17 tahun lagi terus nggak dilihat, jangan kayak gitu. Tetap dilihat setiap bulan. Oke. Masih ada waktu, apakah kita buka pertanyaan lagi? Satu lagi ini masih ada banyak nih Mbak, kita juga dari tim kita dari Bareksa ini. Wah, memilih karena kita aktif di 3 sosial media Mbak, ada di YouTube, ada di Instagram. Mungkin Mbak juga pengen menyapa teman-teman di YouTube dan Facebook juga. Hai semua yang sedang view kita di YouTube dan juga di Facebook Live. Semoga dalam kondisi sehat ya. Jadi bukan cuma badannya yang sehat, tapi dompetnya juga harus sehat. Ini penting. Karena kalau misalkan dompet sehat, otomatis badan jadi ikutan sehat Mbak ya. Tapi kalau badan sehat, dompet gak sehat, bawaannya lemes aja. Sakit aja. Oke, ini ada pertanyaan dari Fandi. Mbak, bagaimana cara evaluasi sebuah RDS? Apakah kita harus tarik atau kita harus diamkan dulu? Dan selama apa kita evaluasi RDS tersebut agar andai rugi, tidak terlalu rugi, bahkan malah bisa untung? Pastinya kan kalau misalnya kita mengevaluasi reksadana saham itu paling mudah dari kinerjanya, itu pasti dong. Karena kan dari kinerjanya itu kita bisa tahu, yaitu tadi, kalau misalnya pasar benchmarknya itu sekian, dia ada di mana nih? Kalau turunnya lebih dalam atau dia bisa bertahan. Atau sebaliknya, kalau naiknya juga seperti apa? Nah, reksadana yang kuat, yang bagus, itu adalah reksadana yang terbukti bisa bounce back setiap ada krisis. Jadi kalau kalian bisa nemuin itu, ambil aja reksadananya. Itu satu. Yang kedua, when you value reksadana, itu juga dilihat siapa sih pengelolanya. Jadi media investasinya juga mesti dilihat. Termasuk juga saham yang di dalamnya. Oke. Nah, yang ketiga, tadi kan kita udah berkali-kali bilang, kita mesti punya target nih, smart investor. Jadi target itulah yang menjadi acuan kita. Kalau misalnya target kita sudah tercapai, aku sih selalu bilang, dijual aja, pindahin ke reksadana pasar uang. Kalian punya tujuan baru yang lain, itu yang nanti dipakai buat reksadana saham berikutnya. Gitu loh ya. Nah, terus kalaupun juga misalnya kita mesti punya target cut loss. Jadi maksudnya gini, sampai sejauh mana sih kita sanggup melihat uang kita tuh turun? Misalnya teman-teman bilang aku hanya sanggup lihat turun 10%. Ya udah, berarti artinya saat dia udah hit
angka 10% itu, dan you jual sebagian, pindahin ke reksadana pasar uang. Terus tiba-tiba besoknya naik lagi, terus udah gitu ngambek gitu. Kita jangan losers mentality. Losers mentality itu adalah people who live in the past. Lalu lihatnya, tuh kan tahu gitu, itu udah kayak emak-emak kalau udah milih jalanan ya. Milih jalanan, terus lewat mana nih? Lewat A, B, atau C? Decide nggak bisa, terus giliran di decide A, terus taunya macet, tuh kan tahu gitu lewat mana? Aduh. Udahlah, kalau udah pilih ya udah pilih. Jadi udah mesti punya target gitu. Mungkin tipenya harus ikhlas kali ya. Ya udah, kalau misalkan itu hadapi aja. Oke, Mbak, ini last question nih dari teman-teman Smart Investor. Ini dari Utaminur. Mbak Prita, apa saja poin yang dinilai dari reksadana saham untuk evaluasi? Ya, itu. Ya, itu tadi ya yang kita tadi barusan bahas nih. Jadi yang paling pertama pastinya adalah point return-nya. Yang kedua itu yang kita lihat juga adalah dana kelolaannya, seberapa banyak aset under management. Otomatis kalau aset under managementnya besar, harapannya sih reksadananya juga kuat dan aman. Dan liquid itu yang paling pasti. Terus yang ketiga, manajer investasinya siapa. Yang keempat itu sahamnya dalamnya seperti apa. Karena reksadana saham juga komposisinya bisa berbeda-beda in terms of jenis sahamnya, first liner, second liner, sama third liner. Dan yang terakhir juga aku selalu bilang biaya juga berpengaruh sih. Gitu. Kadang ada memang reksadana saham yang biayanya lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ada juga yang kalau kita sudah hold selama sekian tahun baru kita jual, dia tidak ada biayanya untuk menjual. Nah itu bisa menjadi pertimbangan juga. Oke. Tadi that was last question dari teman-teman Smart Investor. Sebelum kita closing statement, aku pengen informasikan lagi nih untuk semua Smart Investor yang sebentar lagi mendapatkan THR ya kurang lebih masih hitungan 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi dapatkan THR. Teman-teman mungkin udah bisa menggunakan flash sale sekarang karena lagi Investstream ini banyak banget hadiah yang diberikan oleh Bareksa. Yang pertama ada 1 handphone Redmi Note 9 Pro dan 1 jam tangan Garmin Venue dan pastinya voucher reksadana ya. Gimana caranya? Gampang banget, tinggal beli reksadana apa saja jam 16 sore tadi sampai jam 23.59 besok tanggal 15 April dengan minimal pembelian 1 juta rupiah dengan menggunakan kode promo Flash Ngabuburit untuk setiap pembelian. Dan untuk terms and condition kamu bisa cek langsung di akun sosial media Bareksa. Oke, Mbak Prita, silakan closing statement untuk teman-teman yang akan menghadapi THR dan gaji at the same time. Bagaimana cara bijaknya agar bisa tetap investasi? Yes, aku mau mengingatkan buat teman-teman semua bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana penuh kebaikan di situ. Di dalam situ kita juga harus belajar untuk menahan diri dari berbagai hawa nafsu. Dan di sini juga menjadi momen untuk kita bisa berbagi nih teman-teman, berbagi kebaikan untuk siapapun. Jadi kalau kita masih mendapatkan gaji dan kita masih mendapatkan THR, selalu ingatlah bahwa kita perlu membagi itu untuk diri kita sendiri dalam bentuk investasi. Dan kita juga bisa share kepada orang lain, kita juga bisa memberikan THR dengan cara baru bagi orang lain, yaitu juga melalui investasi. Dan pastinya yang terakhir menjadi momen kita untuk mengingatkan bahwa yuk tunaikan juga zakat di momen Ramadan ini dari THR yang kita miliki. Semoga apa yang teman-teman kerjakan bisa menjadi berkah untuk teman-teman semua. Dan ingatlah ya, dalam cuan belum tentu berkah, dalam keberkahan pasti ada cuan. Wow, quote of the day, quote of the month ya Mbak Prita ya. Thank you so much. Semoga Mbak Prita selalu sehat dan puasanya lancar ke depannya dan tetap menginspirasi kita agar selalu investasi. Tadi kalau misalkan cuan sudah pasti berkah. Enggak, kalau cuan belum cuan doang, belum tentu berkah. Tapi kalau cari berkah pasti ada cuan. Pasti ada cuannya. Itu perlu di quote. Ntar aku pengen tag juga di Instagram aku ke Mbak Prita ya. Oke Mbak Prita, terima kasih banyak. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan selamat berbuka puasa.